Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, di sini nama saya Alif Syailna Amir, NIM T2018-1033, akan sedikit mempresentasikan terkait dengan mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam, yakni bagian Kepemimpinan dan Manajemen. Dalam kepemimpinan dan manajemen itu ada beberapa hal yang menjadi subbab dari materi ini. Yang pertama adalah pengertian dan fungsi dari manajemen dan kepemimpinan. Yang kedua adalah kaitan antara kepemimpinan dan manajemen. Yang ketiga adalah apa itu kegiatan-kegiatan manajerial. Yang keempat, fungsi manajemen dalam praktik kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah keterampilan kepemimpinan. Langsung saja dalam segi pengertian, kepemimpinan itu adalah upaya untuk mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi dalam mencapai tujuan organisasi ataupun tujuan yang sudah disepakati bersama. Sedangkan manajemen adalah seni mengolah, mengatur, melaksanakan sebuah organisasi secara efektif dan efisien. Nah, lantas dari pengertian tadi ada beberapa fungsi manajemen. Yang terkenal itu ada POAC, yakni Planning, Organizing, Executing, and Controlling. Tetapi dalam makalah ini saya memberikan 5 fungsi manajemen, yakni yang pertama adalah planning. Planning itu apa? Planning itu berupa perencanaan. Bagaimana seorang pemimpin itu mampu merencanakan apa yang hendak dicapai oleh organisasi tersebut. Yang kedua itu adalah organizing, yaitu bagaimana cara pemimpin untuk mengkoordinasi antar anggotanya supaya tujuan yang sudah direncanakan tadi bisa tercapai. Yang ketiga adalah directing. Nah, directing ini sangat jarang sekali ditemukan di fungsi manajemen, tetapi kali ini saya mencantumkannya. Apa itu directing? Directing itu adalah fungsi seorang manajemen, fungsi manajemen bagi seorang manajer atau pemimpin untuk mengarahkan rel yang mana yang harus dilalui oleh organisasi supaya tujuannya tercapai. Kemudian yang keempat adalah executing, bentuk pelaksanaan dari program-program untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah controlling. Controlling ini sangat penting. Gunanya apa? Satu, untuk memberikan evaluasi terhadap yang sudah dikerjakan sebelumnya. Yang kedua adalah proyeksi. Bagaimana sehendaknya atau seyogyanya organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian, apa sih yang menjadi kaitan antara kepemimpinan dan manajemen? Banyak orang menganggap ini adalah hal yang sama. Kepemimpinan dan manajemen adalah istilah yang sering dianggap sinonim. Padahal tidak semuanya seperti itu. Penting sekali untuk memahami bahwa kepemimpinan adalah bagian penting dari manajemen yang efektif. Yang pertama, kepemimpinan itu adalah salah satu bagian penting dari sebuah manajemen, khususnya dalam fungsi pengarahan, karena pemimpin ini memang fungsinya memberikan arahan. Pemimpin ini kalau kita analogikan adalah seorang guide, seorang penunjuk jalan. Jadi ketika anggota organisasi ataupun anggota suatu lembaga itu kebingungan, maka sosok pemimpin inilah yang menjadi panutan ataupun yang menjadi penunjuk jalan. Nah, kaitannya dengan manajemen apa? Justru dalam hal manajemen, pengarahan itu sangatlah penting untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan sebuah lembaga. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan manajerial. Kegiatan-kegiatan manajerial ini adalah suatu kegiatan penting yang dilakukan oleh seorang pemimpin melalui perannya dalam membentuk jaringan informasi antar personal sebagai jalan pencapaian rencana agenda yang telah ditetapkan. Jadi, kegiatan-kegiatan manajerial ini adalah suatu upaya dari seorang pemimpin untuk menciptakan koordinasi yang baik antar pemimpin dan antar anggota supaya apa yang sudah menjadi planning itu bisa di-executingkan. Nah, apa saja yang harus dilakukan? Itu ada 4. Yang pertama, manajemen tradisional. Manajemen tradisional ini adalah hal yang sangat lumrah sekali dilakukan oleh seorang pemimpin atau seorang manajer. Yang pertama adalah pengambilan keputusan, kemudian perencanaan, dan adalah pengendalian atau controlling.
Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi ini adalah pertukaran informasi rutin. Jadi ketika ada informasi baru atau update terbaru, maka pemimpin harus bisa menjadi wadah dan menjadi sarana untuk sampainya informasi yang terbaru. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia itu bisa melalui dengan motivasi. Jadi pemimpin memberikan motivasi kepada anggotanya, kepada rekan-rekannya, dan memberikan kedisiplinan. Artinya mendisiplinkan anggota-anggota supaya tertib pada administrasi. Yang terakhir adalah networking. Networking ini adalah membentuk jaringan. Gunanya apa? Menciptakan relasi itu memudahkan untuk sebuah organisasi atau lembaga menciptakan hal baru atau mempermudah programnya tercapai. Dan ini bisa dilakukan dengan kerjasama, dengan bentuk sosialisasi, berpolitik, dan sebagainya. Kemudian peran kepemimpinan dalam manajerial. Ini bisa kurang lebih sama dengan fungsi manajemen, yakni planning, organizing, directing, actuating, dan controlling. Tetapi yang patut dipertahankan atau yang patut digarisbawahi adalah sifat-sifat seorang pemimpin dalam mempraktekkan hal-hal manajerial. Apa saja? Ada 4 sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi tauladan dalam seseorang untuk memimpin. Yang pertama adalah siddiq. Siddiq itu artinya jujur dan berkata benar. Ketika pemimpin itu bisa berkata jujur apa adanya, maka itu menciptakan rasa empati ataupun koneksi secara emosional kepada anggotanya, sehingga ini memudahkan untuk menciptakan chemistry dan organisasi bisa berjalan dengan bagus. Yang kedua adalah fatonah. Apa itu fatonah? Fatonah itu artinya cerdas. Pemimpin itu harus cerdas. Pinter belum tentu cerdas, tapi kalau sudah cerdas sudah pasti pintar. Nah, ketika pemimpin ini cerdas, maka dia mampu menempatkan ataupun membaca peluang, kemudian bisa membaca ancaman. Dari sanalah terjadi analisis, maka dari situ pemimpin mampu menciptakan hal-hal yang baik kepada organisasi, baik itu secara preventif ataupun represif. Jadi bisa proaktif terhadap hal-hal yang terbaru. Yang ketiga adalah amanah. Amanah pemimpin di sini harus menjadi sosok yang dapat dipercaya oleh anggotanya. Ketika anggota itu sudah memasrahkan jabatan kepemimpinan kepada seseorang, maka dia harus mampu menciptakan ataupun membuat dirinya menjadi orang yang amanah. Dia harus mampu menjadi pengayom dan penerima wadah dan dapat dipercaya oleh anggotanya. Yang terakhir adalah tabligh. Tabligh artinya pemimpin mampu menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah dari anggotanya kepada pemikirannya sehingga dibentuk solusi-solusi yang baik. Kemudian ketika ada informasi dari luar, pemimpin juga harus mampu menyampaikan hal-hal itu secara gamblang, transparan, dan jujur kepada anggota-anggotanya supaya tidak ada kesalahpahaman. Nah, yang terakhir adalah keterampilan kepemimpinan. Nah, dari dalam seni kepemimpinan atau seni manajemen itu perlu ada yang namanya keterampilan. Apa saja? Ada 4. Yang pertama, komunikasi. Jadi seorang pemimpin harus punya kemampuan berkomunikasi secara lebih. Bisa melalui verbal, bisa melalui chat bisa melalui omongan langsung, face to face ataupun melalui chat saja. Supaya apa yang disampaikan pemimpin itu sampai dan apa yang disampaikan oleh anggota itu diterima dengan baik. Yang kedua adalah personal branding. Jadi sosok pemimpin di sini harus memiliki personal branding yang bagus. Artinya seorang pemimpin harus punya citra, karisma atau charm kalau dalam bahasa Inggris itu sebagai bentuk nilai lebih dari seorang pemimpin. Personal branding ini harus ada. Jadi memiliki seorang pemimpin itu punya ciri khas. Oh, si A menjadi pemimpin itu ciri khasnya dia tegas ataupun dan sebagainya. Yang terakhir adalah perubahan. Make a change. Menciptakan sebuah perubahan itu adalah sosok yang penting, skill yang sangat dibutuhkan, keterampilan yang sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Mengapa? Karena jika organisasi itu hanya monoton, itu saja, maka tidak ada citra yang bagus dari organisasi dan cenderung kolot. Maka dari itu, adanya pemimpin itu harus bisa menciptakan inovasi supaya bisa menciptakan perubahan dengan arah dan tujuan yang sama. Dan yang terakhir adalah problem solving. Seorang pemimpin di sini harus mampu menjadi sosok yang bisa menyelesaikan masalah. Sebelum bisa menyelesaikan masalah, seorang pemimpin harus bisa memanajemen konflik. Jadi ketika ada sebuah konflik, itu pemimpin harus bisa mengelola dan mengatur apakah
Konflik ini bisa berdampak baik atau bisa berdampak buruk bagi sebuah organisasi. Jika baik, maka konflik ini akan diteruskan, karena konflik tidak selamanya buruk. Nah, setelah konflik ini ada, barulah ketika ada konflik yang buruk, barulah dicari, dianalisis apa saja yang terjadi, dikomunikasikan, kemudian dibentuklah sebuah yang namanya SPS atau Scientific Problem Solving. Jadi setelah ada analisis, barulah bisa menyelesaikan masalah. Ini semua menjadi kriteria ataupun skill, keterampilan penting bagi seorang pemimpin. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.